Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qaddara al-azman wa khassa bi syahri Ramadan bil afwi wal ghufran wal bishri wal ridwan. Wassalatu wassalam ala awwali fatihi babil jinan sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat pada saat ini sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang penuh barokah, bulan maghfirah, bulan di mana semua orang-orang saleh, para aulia merindukan kedatangan bulan ini. Dari mana itu? Di mana lagi sumber-sumber keberkahan? Sumber-sumber keberkahan ada pada kita bakti kepada kedua orang tua. Karena itu Al-Habib Al-Imam Qutbul Ghuth Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, beliau pernah mengatakan, doanya orang tua, doanya seorang ibu melebihi daripada doanya 70 wali kutub. Ini luar biasa keberkahan daripada kedua orang tua. Karena itu di bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan yang masih memiliki ibu, yang masih memiliki orang tua. Kejar itu keberkahan. Minta keberkahan, minta doanya daripada kedua orang tua kita. Nabi katakan huma jannatuk wa naruk. Dia adalah bisa jadi menjadi nerakamu dan juga bisa jadi penyebab masuk surgamu. Karena itu untuk kita, apalagi kaum laki-laki, maka kita prioritaskanlah kita punya ibu, karena tidak ada wali yang Allah Ta'ala angkat menjadi wali, melainkan yang Allah Ta'ala angkat mereka itu menjadi kekasih Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang bakti kepada kedua orang tua. Dan berapa banyak kita melihat di antara kita, kalau dari segi pendidikan, mereka itu tidak mengenyam pendidikan. Pendidikan dari mulai tingkat yang paling rendah. Bahkan dahulu saya punya murid daripada saya punya orang tua, Syedil Walid. Ada seorang hujjah haji yang si fulan ini dia nggak sekolah karena memang keterbatasan daripada ekonominya. Dia punya ibu, ibunya ini sudah sakit, sudah tua, udah lumpuh. Mau makan dia suapin, mau minum diminumin, mau apapun harus dilayanin. Lalu ini ibunya setelah meninggal, Allah Ta'ala kasih dia itu menjadi tukang jual tahu, penjual tahu. Lama mulai dia punya modal sedikit-sedikit. Dia jual tahu, dia kumpulin modalnya, dan dia buka pabrik kecil-kecilan. Sampai akhirnya pabriknya makin lama makin besar, makin lama makin besar. Dan dia menjadi pengusaha sukses
yaitu memiliki pabrik tahu dan punya anak buah sekian banyak. Padahal dia nggak bisa baca wala nulis. Tanda tangan pun cap jempol. Apa artinya ini? Ya, rezekinya ini ngalahin daripada apa? Daripada orang yang mohon maaf yang punya titel akademis. Ya, karena itu kesuksesan manusia itu sungguh ya bukan dari akademis, bukan dari titel. Karena apa? Nanti kesuksesan itu ya Allah Ta'ala kasih tahu ya. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Hakikat kesuksesan itu adalah faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang disingkirkan, dihindari oleh Allah daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dialah manusia-manusia atau orang-orang yang sukses. Hakikat kesuksesan itu bukan materi, tapi kita bersyukur apabila memang di dunia Allah Ta'ala kasih kepada kita ya kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu buat kita semuanya inilah ibrah, inilah pelajaran. Ya, kesuksesan di dunia ini bukan harus diukur daripada ilmu, ya. Tapi berapa banyak orang yang memiliki ilmu yang tinggi tapi tidak pandai berbakti, membalas jasa kedua orang tua, terutama ibu, ummuka. Karena itu, ya, walaupun kunci kesuksesan, kunci keberkahan yang hakiki adalah ridallah fi ridal walidain. Anda, ya, antum akan diuruk dengan kebahagiaan dunia. Gak usah pusing-pusing. Ya, berapa banyak itu sudah contoh. Ya, karena Allah udah ridha, selesai. Ya. Kesenangan dan kesenangan apapun yang akan kita minta akan diberkahi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di mana lagi sumber keberkahan? Sumber keberkahan ada pada cinta kepada ulama, cinta kepada wali-wali. Berapa banyak orang yang cinta, menanamkan kecintaan, ngikutin, khidmat dengan para kekasih-kekasih Allah. Kita lihat Al-Quran mengabadikan ada anjing bisa masuk surga. Anjingnya Ashabul Kahfi. Setelah diangkat kenajisannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Binatang. Wa ma adraka ma anjing. Anjing bisa masuk surga. Apakah ini kurang keberkahan? Luar biasa. Apa penyebabnya itu? Dia barokah, dapat barokah. Kenapa? Dia khidmat, dia cinta. Dia ngikutin orang-orang soleh, kekasih-kasih Allah, Ashabul Kahfi. Binatang dapat kemuliaan, dapat keberkahan. Burung bisa masuk surga, barokah. Burungnya Nabi Sulaiman, burung hudhud. Apa itu? Karena dekat, cinta dengan orang-orang saleh. Apalagi ada onta masuk surga, ontanya Nabi Soleh. Barokah dekat orang-orang saleh, dekat Nabi Soleh. Makanya tidak akan pernah orang yang sia-sia. Muhibbul mahbub, mahbubul mahbub. Ulama mengatakan mencintai orang yang dicintai oleh Allah akan mengantarkan orang tersebut dicintai oleh Allah. Mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah akan mengantarkan orang tersebut dicintai oleh Rasulullah. Dan seterusnya dan seterusnya. Gunung, benda mati, gunung Uhud. Allah Ta'ala, Nabi katakan, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun cinta kepadanya. Masuk dalam surga. Nabi katakan, Uhud ruknun min arkanil jannah. Gunung Uhud itu adalah salah satu daripada tiang surga.
rukun daripada rukun surga. Ya, siapa yang bisa memandang gunung Uhud di dunia, insya Allah dia akan memandang kelak nanti di surga. Mudah-mudahan kita bisa memandang gunung Uhud dan sampai berziarah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemudian dekat orang-orang soleh, ziarahin orang-orang soleh, apalagi mereka yang sudah yang masih hidup. Ya, kenapa? Nabi katakan man zara aliman faqad zarani, man zara aliman faqad faka'annama zarani. Nabi mengatakan siapa orang yang menziarahi orang alim, orang soleh, maka sama saja dia menziarahi aku. Wa man safa aliman faka'annama safahani. Siapa orang yang bercium tangan, bermusafahah, cium tangan dengan orang alim, cium tangan dengan orang soleh, maka sama saja dia cium tangan kepada aku, kata Nabi kita Muhammad. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Dan siapa orang yang duduk bersama orang alim, duduk bersama orang soleh, maka sama saja dia duduk bersama aku. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang duduk bersama aku di dunia, maka dia akan menjadi teman duduk. Aku dudukin dia nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk. Para jamaah sekalian, mari kita semuanya meningkatkan keimanan, ketakwaan kita dengan kita menimba ilmu di Mantap School, Mantul ya, Mantap School, yang insya Allah ini manfaat buat kita, dan alhamdulillah kita bersyukur dengan adanya kawan-kawan yang membuat konten semacam ini ya, dengan tujuan hanya lillah wa fillah. Dan jangan lupa ya, berikan subscribe kita dan lain-lain dukungannya. Ini sudah menjadikan daripada bagian dakwah. Kalaupun kita tidak bisa berjuang dengan harta dan lain-lain, dengan ilmu, cukup antum semuanya ya likes atau comments dan lain-lain sebagainya, di-share. Ini udah membantu perjuangan, dan insya Allah akan dibalas dengan kegembiraan daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah bersama Mantul, Ramadan ini pasti menang. Jangan lupa ikutin terus Mantap School, Mantul, Mantap School, pesantren Ramadan online. Di situ ada kita ngikut pesantren kilat kalau bahasa dulu. 3 hari biasanya, 4 hari nggak mau, kenapa, ada geledek. Kilat mulu 3 hari. Mudah-mudahan di Mantap. Gratis. Di Mantul, Mantap School. Oke, mantap ya, mantap. Masya Allah. Alhamdulillah.